Ini udah krisis ya mulai Bang? Iya, ini kan krisis, MBG ini krisis. Krisis, oke. Ya, krisisnya ada keracunan, tapi krisis yang paling substansial dia dibajak oleh para pemburu rente. 1 kali 24 jam tempat yang bermasalah bisa di lockdown. Orang yang bisnis ke makanan itu mulai dari yang memang prepare-nya well prepared dengan knowledge dan modal, ada yang emang kepepet. Ya itu tugasnya pemerintah mikirin itulah, kan udah dibayar mahal kalian untuk itu ya, para menteri juga gitu ya. Setidaknya ya pemerintah punya skenario emergensinya apa. Contingency plan gitu ya. Contingency plan-nya. Kalau kita belajar dari Jepang itu juga punya kan model kayak begini. Tapi dia udah dari negara-negara juga punya. jauh. Ya kita kan bisa belajar. Kan kita bisa belajar Perlu cepat nggak dong. sih, Bang? Ya bukan, maksud saya gini. Makanya dia menggunakan pola desentralisasi penuh. Jadi 1 kali 24 jam tempat yang bermasalah bisa di lockdown. Bisa dihentikan. Ya. Nah kalau ini sekarang gimana? Oh nanya SPPG-nya siapa? Ntar saya cari dulu gitu. Hah? Ini yang punya yayasan siapa? Cari dulu gitu. Jadi ketahuan ada kekacauan dalam tata kelola. Jadi sesungguhnya ide bagus MBG udah dibajak oleh para pemburu rente. Pemburu rente. Ya. Ide MBG ini udah dibajak oleh para pemburu rente. Itu masalahnya. Jadi ini kita bukan sedang menentang MBG, bukan sedang menentang orang-orang yang berhak. Implementasinya. Bahkan terlepas dari itu Pak, kita juga sekarang butuh best practice untuk bisa menghadirkan makanan sehat di lingkungan anak-anak. Betul. Ya, nah intervensi pemerintah lewat MBG ini sebenarnya, tapi cuma tidak tepat sasaran karena dibajak tadi oleh pemburu rente ini nggak tahu siapa. Ya, jadi akhirnya tidak ada tuh peran pendampingan yang sifatnya edukatif dan pemberdayaan ke masyarakat. Sehingga mereka tahu tuh, oh makanan ini baik untuk kesehatan, makanan ini berbahaya untuk kesehatan. Lihat yang kita temukan sekarang, konsumsi anak-anak di perkotaan itu mengakibatkan mereka rentan terkena diabetes, rentan terkena ginjal, tingginya konsumsi gula, tingginya konsumsi minuman bersoda, makanan. Artinya di perkotaan saja itu edukasi tentang makanan sehat, minuman sehat, pola konsumsi sehat belum berjalan. Kalau dulu tuh mungkin kalau di sekolah zaman saya tuh ada kampanye 4 sehat 5 sempurna dijelasin tuh. Apakah itu mungkin digaungkan lagi? Artinya gini, nggak hanya digaungkan tetapi harus diedukasi karena kita tahu orang yang bisnis ke makanan itu mulai dari yang memang prepare-nya well prepared dengan knowledge dan modal, ada yang emang kepepet. Dagang cilok misalnya, dagang cilok, dagang telur gulung, tiba-tiba cimol. Iya, dagang cimol. Itu karena kepepet. Jadi modal, kenapa saya bilang karena kepepet? Nggak ada lagi yang bisa dikerjakan, tapi ada peluang untuk mengerjakan sesuatu yang modalnya kecil. Bisa dikerjakan, nggak perlu ribet-ribet gitu ya. Nah, negara kan harusnya hadir di sini nih. Oh ada nih orang-orang yang tetap ya berusaha keras supaya bisa punya pekerjaan. Oke, ini orang-orang ini, oh dia dibuat jajanan. Kumpulkanlah mereka itu ada menaker kan gitu ya. Kumpulin mereka di balai latihan kerja. Oke, ini kalian kita ajaran bikin jajanan sehat Nusantara misalnya. Pakai bahan-bahan yang sehat dan benar gitu ya. Supaya lebih murah, kerjasama nih sama outletnya Bulog. Bulog punya dong, Bulog Mart gitu ya. Yang harganya harganya relatif stabil lah. Stabil. Ya nggak ngikutin spekulasi yang di luaran itu gitu ya. Jadi kalau ada spekulan bisa ditekel sama. Iya sama Bulog Mart ini gitu ya. Nah mereka ini bisa belanja di sana. Kalau pemerintah mau kasih subsidi pun jelas juga. Oke? Ini mereka berproduksi nih. Nah Bulognya ambilnya dari hulunya siapa? Ya petani, peternak sama kita gitu loh. Itu loh yang harus kita lakukan sekarang. Nah MBG itu sudah jauh melenceng dan disesatkan oleh para pemburu rente. Oke, berarti kalau yang ingin kita tarik dari pernyataan Bagus, sebenarnya MBG ini punya banyak manfaat jika dijalankan dengan baik. Tadi manfaatnya buat anak-anak, tapi juga untuk perekonomian lokal itu. Syaratnya itu hanya bisa jalan kalau dilakukan, ya cukup dilakukan melalui Satgas saja, nggak perlu lewat BGN. Kalau sekelas itu. Syaratnya inti pendidikan yang utama harus diberesin dulu menurut saya. Ini lebih ke infrastruktur gitu ya. Jadi Pak, sekarang pertanyaan kita nih ya, kembali menurut saya yang harus kita renungkan ini ya. Apakah dana sebesar ini kita biarkan 5 tahun akan menghamburkan dana yang tidak memberikan manfaat yang
yang optimal bagi dunia pendidikan, apakah kita biarkan 330 sampai 350 triliun 5 tahun? Menurut hemat saya nih, saya ekstrim ya, tadi sampai bahasanya nggak beda lah dengan Mas Gus, Bu Badan BGN. Saya kira hentikan aja, dihentikan ini ya, fokus yang, maaf saya ulangi lagi, pendidikan gratis dari SD sampai perguruan tinggi, menurut hemat saya. Dan dana-dana tadi ya memperbaiki infrastruktur sekolah dan lain-lain, mempersiapkan generasi yang ada pelatihan-pelatihan kerja, pelatihan pendidikan, agar cita-cita 2045 Indonesia Emas tercapai. Kalau nggak jadi Indonesia cemas. Sekarang udah cemas gitu. Jangan jadi bencana 2045, nggak mau kita. Ini jangan diremehin ya. Betul. Jangan diremehin generasi muda ya. Di banyak negara, saya bukannya memprovok di sini ya. Banyak terjadi yang namanya kemarahan ya, bahkan mohon maaf di Nepal dan banyak negara, karena generasi muda ini yang paling punya kepentingan 20 sampai 50 tahun ke depan, nasib mereka, hidup mereka. Kalau nggak ada kepastian buat mereka, ini bahaya. Oleh karena dana yang besar di MBG, saya kira nggak perlu menunggu 5 tahun kelamaan. 10 bulan udah cukup kita evaluasi, karena kita kan tadinya berasumsi bahwa ini bagus ya, tapi 10 bulan udah cukup kita menilai ya. Jadi jangan hamburkan dana untuk sesuatu yang ternyata nggak maksimal ya. Nah, jadi kembali lagi tadi, dibenahin dulu inti pendidikan, lalu jaminan bagus bagi generasi Gen Z dan kaum yang dibilang bonus demografi ini, ada kepastian nasib mereka ke depan. Jangan sampai mereka jadi pengangguran di tanah air sendiri. Negeri yang kaya raya, sumber daya alamnya kaya, tapi pengangguran makin meningkat dari tahun ke tahun. Saya nggak mau. Jadi jelas sikap saya, dihentikan ini ya. Dihentikan, jadi bubarkan BGN. Tapi pernah, ini kan menjadi program utama pemerintah gitu kan. Dalam case ini jika ini akhirnya dihentikan atau tadi BGN dibubarkan, apakah ini tidak lantas menjadi sebuah catatan tersendiri dari saya politik? Rasa begini ya. Negatif nantinya. Dalam manajemen krisis itu, ini udah krisis ya menurut Abang? Iya, ini kan krisis, MBG ini krisis. Krisis, oke. Ya, krisisnya ada keracunan, tapi krisis yang paling substansial, dia dibajak oleh para pemburu rente untuk menjadi alat untuk mendapatkan keuntungan. Ya. Nah, dalam krisis itu yang paling baik adalah mengakui bahwa benar ada krisis. Dan kemudian come up dengan planning perbaikan. Ya. Nah, menurut saya tanpa ada pengakuan itu, maka kerusakannya akan terus melebar. Nah, kerusakan yang terus melebar ini implikasinya akan melebar kemana-mana. Nah, media itu biasanya kan ada capeknya ya. Ya kan? Media ada capeknya gimana tuh maksudnya? Membahas satu isu. Dalam membahas satu isu. Tiba-tiba nggak running lagi. Ini capek lah kita ini udah sebulan ngomongin MBG terus gitu ya. Ya padahal masalahnya belum selesai gitu ya. Itu aja media gitu ya. Gimana publik yang lain? Akhirnya masuk ke ignorance. Udah nggak peduli. Public opinion ignorance ini berbahaya. Oke. Sementara di bawah kejadiannya makin parah. Nah ini kan yang paling berbahaya. Tidak ada lagi pengawasan. Kalau selama ada yang bicara sih enak gitu ya. Nah yang kita khawatir lagi muncul info-info melalui sosial media justru membelokkan informasi dari kenyataan yang sebenarnya. Nah ini kan lebih parah ya. Nah jadi sekarang itu kan ketahuan nih kunci-kunci masalahnya ada di mana. Kunci masalahnya yang pertama BGN nggak becus. Bukan hanya nggak becus tapi juga nggak diperlukan ya. Dan ngabisin duit 89 triliunan gitu ya. Gede banget itu. Nah itu duit yang besar. 89 triliun setengah dari anggaran MBG tahun 2025. Itu udah jelas savingnya. Ya, bukan hanya saving tapi juga ada aspek keselamatan untuk tata kelola MBG ke depan. Yang kedua, kita tinggal bikin satgas, ya, Kemenkes, Kemendiknas, ya kan. Nah, terus kemudian bekerja sama dengan Pemda-Pemda dan dinas-dinas di daerah, gitu ya. Ya itu tugasnya pemerintah mikirin itu lah, kan udah dibayar mahal kalian untuk itu ya, para menteri juga gitu ya. Kita udah bayar pajak, mereka udah nikmatin. Mikirin juga kita ya. Nah, mikirinlah itu gitu ya. Nah, saya kira itu yang kemudian nanti bisa menjawab yang pernyataan Pak Didi tadi, ya, bahwa
bagaimana konstruksi kebijakan kita agar belanja negara itu tidak terbuang-buang dalam pembelanjaan yang berulang atau duplikasi anggaran gitu ya. Ya, tapi dia bisa diefektifkan. Ini kan tadi satu orang bisa dapat 3 gitu ya. Nah, belum pendataan itu menjadi hal penting. Pendataan itu jadi hal penting. Nah, oleh karena itu, jika pemerintah keberatan MBG ini dihentikan sementara untuk evaluasi, setidaknya ya pemerintah punya skenario emergensinya apa? Contingency plan gitu ya. Contingency plan-nya. Nanti nanya saya lagi kan, saya kan bukan pemerintah gitu kan. Nah, ya pemerintah harusnya punya itu gitu ya. Nah, prioritasnya itu saya kira MBG ini diprioritaskan untuk siapa? Untuk orang yang memang jelas-jelas kesulitan makan sudah. Kesulitan makan, ya. Nah, di mana daerah-daerah kesulitan makan itu ada daerah yang memang tidak punya hasil pertanian, daerah yang memang tidak punya akses pangan yang baik gitu ya, daerah terpencil, 3T. daerah ya 3T tadi ya. Nah, untuk yang di perkotaan itu ya kan sudah ada nih program yang tadi itu ya, perlindungan sosial itu. Ada PKH, ada bansos, ada BLT, ada macam-macam. Nah, itu kan bisa diintegrasikan ke situ. Di situ tuh tadi ada makanan bergizi, ada makan, ada gizi, ada makan, ada gizi gitu ya. Berulang-ulang gitu ya.